Halo semuanya, balik lagi di channel Film Wak. Kali ini gue bakal lanjutin cerita Alice in Borderland episode 3 dan episode 4. Tapi sebelum itu, gak bosan-bosan gue ingetin buat tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar channel ini makin berkembang dan kalian update terus cerita-cerita seru lainnya. Cek 1, 2, 3, kita ke videonya. Setelah menyelesaikan permainannya, Arisu pun termenung, yang mana Usagi langsung pergi meninggalkan tempat itu. Dan terlihat, Chizia sedang memperhatikan coretan di kertas yang dia temui. Shibuki yang tidak ikut ke permainan tadi pun mulai mengingat perjuangannya untuk mendapatkan posisi di tempat dia bekerja. Dan dia tidak mau perjuangan itu sia-sia. Dia ingin kembali ke kehidupan normalnya. Setelah sampai ke rumah, Karube memperlihatkan HT yang dia temukan tadi. Dia mengajak teman-temannya pergi ke pantai karena dia yakin di pantai mereka akan mendapatkan jawabannya. Tetapi, untuk mencapai pantai, mereka memerlukan mobil karena lokasinya yang jauh dan ditambah dengan kondisi Chota yang terluka. Arisu pun masih terbayang permainannya di apartemen kemarin dan dia didatangi oleh Shibuki, yang mana di situ Arisu pun menceritakan traumanya saat permainan kemarin. Dan Karube pun terlihat kembali ke bar untuk mengambil cincin yang akan diberikannya ke wanita pujaannya sebelum menghilang. Hari sudah mulai malam, sebentar lagi permainan akan dimulai, dan mereka mulai berjalan ke arena permainan. Tampak mereka memantapkan langkahnya untuk memasuki pagar laser. Saat mereka sudah masuk, mereka melihat ada kapak dan benda tajam lainnya. Di situ juga ada beberapa kacamata. Waktu permainan pun akan segera dimulai. Mereka diminta untuk menggunakan kacamata dan memilih satu senjata untuk mereka pegang. Setelah kacamata dipakai, nampak kacamata tersebut dapat mendeteksi identitas pemain, yang mana kartu yang didapatkan kali ini adalah 7 hati. Ini adalah permainan yang sulit, karena akan memainkan perasaan peserta. Permainan yang akan mereka mainkan adalah petak umpet, serigala, dan domba. Satu orang yang menjadi serigala harus menemukan 3 domba yang bersembunyi. Syarat memenangkan permainan ini adalah siapa yang di akhir nanti menjadi serigala, maka dialah yang akan menjadi pemenang. Untuk di awal permainan, Chotalah yang akan menjadi serigala, yang mana kacamata yang mereka pakai sudah tidak bisa dilepas lagi. Status serigala bisa berpindah dengan cara bertatapan mata dengan si domba. Shibuki berlari untuk bersembunyi, yang mana dia dikejar oleh Karube. Terjadi kejar-kejaran di situ, dan saat Shibuki tertangkap oleh Karube, dia pun memukul luka Karube yang membuat Karube kesakitan. Di tengah perkelahian itu, Arisu datang untuk menenangkan mereka. Akan tetapi, kini Arisulah yang menjadi serigala, yang membuat Karube dan Shibuki mengepungnya. Saat Shibuki akan menyerang Arisu, datanglah Chota yang langsung menghentikan Shibuki. Arisu pun langsung berlari, dan dia dikejar oleh Karube. Pada saat Arisu sedang bersembunyi, dia mencoba untuk melepaskan kacamata itu, namun tidak bisa. Sambil kesakitan, Karube terus mencari di mana keberadaan Arisu. Di saat itulah, Arisu mulai terbayang masa lalunya.
Mereka bertiga sangat akrab, suka duka telah mereka lewati bersama. Itu membuat Arisu menangis dan terus mengingat masa lalunya bersama sahabatnya. Karube dan Chota yang mendengar Arisu menceritakan masa lalu mereka juga ikut menangis. Dan Arisu memutuskan untuk menyudahi persembunyiannya. Yang mana, kini Arisulah yang berbalik mencari kawan-kawannya tersebut. Karube dan Chota terus bersembunyi agar Arisulah yang menjadi serigala dan Arisu bisa selamat di permainan kali ini. Sungguh menyentuh hati permainan ini. Detik-detik permainan akan berakhir, Arisu menemukan Karube, dan Arisu melihat alat yang ada di leher Karube itu meledak, yang membuat Arisu sangat sedih. Scene berganti, memperlihatkan Usagi yang memasang perangkap dan mendapatkan buruannya. Dia pun mulai berjalan pulang dan menemukan Arisu yang berbaring lemah di jalanan. Tetapi, Arisu yang sedang sedih itu tidak ingin dibantu oleh Usagi dan Usagi pun meninggalkan Arisu sendirian di sana. Sesampainya Usagi di rumah, dia pun memasak buruannya dan dia mencarikan buku motivasi untuk Arisu. Saat Usagi kembali ke tempat Arisu, dia melihat Arisu masih berbaring di sana dan dia mengingat masa lalunya. Di masa lalu Usagi, dia dan ayahnya sering pergi mendaki gunung dan memanjat tebing karena di gunung Usagi dan ayahnya bisa merasa bahagia. Sampai suatu ketika, Usagi yang baru pulang ke rumahnya langsung diserbu oleh wartawan yang ternyata ayah Usagi dianggap berbohong tentang pendakian solo tanpa oksigen di gunung Everest. Ayah Usagi pun pergi untuk membuktikannya. Semenjak hari itu, ayahnya Usagi tidak pernah kembali, yang membuat Usagi merasakan kesedihan yang sangat mendalam. Karena itulah, Usagi membawa Arisu ke rumahnya, karena dia pernah merasakan apa yang dirasakan Arisu saat ini. Arisu terus menyalahkan dirinya atas kematian teman-temannya, dan Usagi terus memotivasi Arisu untuk tetap terus hidup. Keesokan paginya, Usagi yang pulang berolahraga melihat mangkuk makanan Arisu sudah kosong. Dia pun mengajak Arisu berbicara dengan menanyakan kenapa Arisu mau membantu orang-orang saat di game mencari pintu kemarin. Yang mana berkat Arisu, Usagi berhasil menyelesaikan permainan itu dan masih hidup sampai saat ini. Usagi pun berterima kasih kepada Arisu, yang mana itu membuat Arisu kembali bersemangat menjalani hidup. Di malam harinya, Usagi dan Arisu pergi ke arena permainan selanjutnya, dan mereka langsung memasuki sebuah bus, di mana di dalam bus itu sudah terdapat para pemain lainnya. Permainan pun akan segera dimulai, yang mana tingkat kesulitannya adalah 4 keriting. Di permainan ini, terdapat jarak di handphone mereka. Mereka pun mencoba menghidupkan bus tersebut, namun bus itu tidak bisa hidup karena bensinnya habis. Di sini mereka memutuskan untuk berlari mengikuti jarak yang ditujukan handphone mereka. Dan salah satu dari mereka memilih tetap tinggal di dalam bus karena kakinya yang cedera. Waktu terus berjalan, dan mereka bersiap untuk lari, dan Arisu teringat akan sahabatnya yang membuatnya bersemangat. Mereka terus lari, dan jarak tempuh terus bertambah, hingga mereka kelelahan dan menemukan air minum di sana. Akan tetapi,
Mereka merasa ragu untuk meminum air tersebut dan memilih berbagi air minum yang dibawa Usagi dari rumahnya. Bergantian mereka mulai meminum air yang dibawa Usagi. Setelah itu, mereka lanjut berlari. Sampai pada saat di jalanan yang gelap, mereka bertemu macan hitam di sana. Mereka pun panik. Mereka bersembunyi dan berlari menghindari macan hitam tersebut. Mereka melihat salah satu teman mereka sudah menjadi korban dari macan tersebut, dan mereka pun langsung berlari menghindarinya. Sesampainya mereka di jalanan yang terang, mereka melihat ada sebuah motor tua, yang mana Arisu teringat perkataan Chota, barang elektronik tua masih bisa digunakan. Setelah mereka cek, ternyata motor tersebut memiliki bensin di tangkinya, dan Arisu berinisiatif menyelamatkan orang yang tertinggal di bus tadi. Ternyata motor tersebut tidak bisa menyala, dan Arisu mendorong motor tersebut kembali ke titik awal. Sedangkan Usagi melanjutkan berlari diikuti pemain lainnya. Sesampainya di ujung terowongan, ternyata terowongan itu buntu, yang membuat Usagi kebingungan. Sedangkan Arisu terus berlari ke arah bus untuk menyelamatkan pemain lainnya. Saat waktu tersisa 5 menit lagi, Usagi melihat baut yang terlepas dari plat besi. Ternyata di situ ada air dan mereka langsung berlari ke arah titik mulai. Tepat pada saat air itu akan mencapai Usagi, Arisu datang dengan menggunakan bis dan menyelamatkan Usagi. Bis mereka dihantam oleh air dan terbalik. Mereka pun mencoba keluar dari bus tersebut, yang ternyata bis itulah tujuan mereka sesungguhnya. Mereka pun berpisah. Usagi dan Arisu pergi ke pantai untuk mengetahui ada apa di sana. Dan film pun bersambung.